my favorite book banget ini teman-teman ya. Jadi aku meskipun mau diulang 1000 kali pun, mau disuruh baca 1000 kali pun, aku paling suka buku ini, Think and Grow Rich, Masterpiece by Napoleon Hill. Dulu covernya itu warna putih ya teman-teman, terus berubah lagi warna coklat, sekarang berubah jadi apa ini? Ini termasuk yellow atau orange, I don't know ya teman-teman ya. Tapi yang jelas covernya jadi seperti ini. Ini juga cukup simple dan menarik ya teman-teman. Terlihat profesional ya dari covernya ini sendiri ya teman-teman ya. Nah, terus, jingga oke lah apapun itu ya kakak novel ya. Nah jadi Think and Grow Rich ini kenapa kok aku suka banget ini ya? Mungkin dari judulnya Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya, berpikir dan tumbuh kaya. Nah, tapi sebenarnya buku ini bukan hanya mengajarkan kita supaya kaya gitu, nggak hanya tentang kekayaan di sini yang diajarkan, tapi lebih ke mindset kita. Gimana sih mindset kita supaya menjadi lebih baik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mindset menjadi lebih baik seperti apa? Nah, mindset menjadi lebih baik, misal gini, teman-teman punya suatu impian ya teman-teman punya suatu impian, misal kamu anak SMA pengen jadi dokter. Nah, yang pertama itu apa yang harus dilakukan itu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kunci utamanya adalah yakin dan punya tekad gitu. Itu yang akan dijelaskan di sini. Memang di sini tidak akan dibilang kamu harus yakin. Oh enggak seperti itu teman-teman ya. Tapi di sini banyak sekali contoh-contoh dari kasus-kasus yang pernah terjadi ya zaman Kolo Bendo dulu ya teman-teman ya, dari zaman 1800-an, 1900-an sekian orang-orang yang pada zamannya ya, orang-orang sukses pada zamannya, kenapa mereka bisa sesukses itu, kenapa mereka bisa menjadi luar biasa seperti yang disebutkan di buku sejarah ya teman-teman ya. Ternyata di sini Napoleon Hill itu akan menjelaskan secara tajam mindset seperti apa sih yang harus dimiliki, pelajaran-pelajaran berharga seperti apa yang akan kita dapat dari mereka, apa yang mereka lakukan step by step, apa yang mereka lakukan dan yang seharusnya kita tiru seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini ada sebuah tekad ya teman-teman ya, ada tekad ya. Nah, kenapa kok tekad? Tekad ya. Kalau kita ngomong tekad apa? Kemauan seperti apa? Kemauan yang keras, kemauan sekeras apa kemauannya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang tokoh, I forgot the name, masuk aja Pak. Nah, ada seorang tokoh ya, dia itu pengen banget ya menjadi partnernya Thomas Alva Edison. Nah, bukan Edison Horek ya teman-teman ya, Thomas Alva Edison. Nah, di situ dia melakukan perjalanan sangat jauh sekali. Keyakinannya cuma satu, dia harus jadi partnernya Thomas Alva Edison. Udah itu aja, keyakinannya cuma itu aja. Nah, saat dia sampai di Thomas Alva Edison, dia sempat ditolak teman-teman. Tapi karena dia terlihat sangat meyakinkan, dan Thomas Alva Edison ketika dia melihat cara bicaranya, melihat sorot matanya, kok kayaknya ini orang ini kok yakin banget pengen partneran sama gue, ada apa ini? Nah, karena keyakinannya yang sangat kuat itu akhirnya diterima sama si Edison, bukan Edison Horek ya teman-teman ya. Dia diterima, tapi dikasih posisi yang kecil teman-teman, posisi yang rendah, posisi yang masih rendah. Nah, masih partner yang rendahan lah ya istilahnya lah ya teman-teman ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu ternyata kerjanya bagus ini. Apa sih? Oh, namanya aku ingat, namanya Barnes ya teman-teman ya, namanya Barnes. Nah, ternyata kerjanya bagus si Barnes ini. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu Edison ini punya sebuah temuan baru. Si Barnes dikasih tugas, kalau lu bisa ngejualin ini barang ya. Nah, ini hak eksklusif buat lu aja ini. Nah, ternyata si Barnes itu berhasil. Jadi menjualkan produk baru karyanya dari Thomas Alva Edison ini. Nah, dari situ akhirnya si Edison percaya sama si Barnes ini, dan akhirnya si Barnes ini meskipun nggak jadi orang yang sekaya Thomas Alva Edison pada saat itu ya teman, tapi dia cukup bangga, dia cukup bahagia, sangat senang ya karena bisa berpartner dengan Thomas Alva Edison. Ya mungkin kekayaannya pada saat itu mungkin hanya berapa juta dolar gitu ya teman-teman, dibandingkan dengan Thomas Alva Edison ya teman. Tapi dengan berpartner, tujuan utamanya bukan dari kekayaan, tapi tujuan utamanya yaitu dia cuma pengen berpartner sama Edison, jadi kekayaan hanyalah bonus bagi dia seperti itu. Nah, dari sini, dari awal, dari tekadnya si Barnes ini kita bisa belajar dari sebuah tekad ya teman-teman ya. Kalau kita
hubungan dengan manifesting ya teman-teman ya. Kita akan manifestasikan, kita atur strateginya gimana kita supaya ke arah sana seperti itu. Nah, that's the power of manifesting. Ketika kita sudah memanifestasikan sesuatu ya teman-teman ya, alam semesta itu pasti akan mendukung kita. Nah, itu hanya satu dari banyak cara ya yang akan dibahas di buku Think and Grow Rich ini by Napoleon Hill ini. Gimana sih supaya kita bisa sukses? Gimana sih supaya kita bisa mewujudkan impian kita? Gimana sih kalau kita pengen jadi I wanna be a billionaire? Nah, kayak lagunya siapa itu? Aku lupa itu. Nah, Bruno Mars. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu hanya salah satu poin dari yang akan dibahas di buku Think and Grow Rich. Ada lagi poin yang lain, yaitu knowledge atau pengetahuan teman-teman ya. Why knowledge is so important ya? Nah, kenapa pengetahuan itu sangat penting bagi kita? Ada sebuah kisah seorang keluarga, teman-teman ya. Ada sebuah kisah seorang keluarga. Ini di buku Think and Grow Rich juga kisahnya. Dia itu keluarga itu menemukan sebuah tambang emas ya. Waktu itu demam emas ya di California ya. Menemukan sebuah tambang emas di California. Nah, dia gali itu. Dia akhirnya jadi kaya dari emas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, emas di situ ternyata habis. Emas di situ ternyata habis teman-teman ya. Nah, ketika emasnya habis, nah ini bingung nih. Akhirnya semua alat-alat tambangnya itu dijual ke tukang loak ya teman-teman ya. Ke tukang loak itu peralatan tambangnya dijual ke tukang loak. Tapi tukang loaknya di sini pinter, tukang loaknya. Tukang loak ya, bukan luak ya. Kalau luak itu berang-berang ya teman-teman ya. Nah, terus si tukang loaknya ini dia minta tolong ke ahli geologi. Nah, mas, ini kan ada si bekas tambang emas ya. Nah, ini tolong dicek ini. Bener nggak itu di situ emasnya udah habis. Nah, akhirnya si ahli geologi ini dia ngecek ke situ, dia meneliti di situ. Ternyata sebenarnya sumber emas utamanya adalah beberapa meter dari situ. Nah, berarti sebenarnya bukan di situ, itu cuma cadangan aja. Sumber emas utamanya beberapa meter dari situ. Nah, dari sini kita belajar knowledge itu penting teman-teman. Bukan sekedar I find the money. Nah, bukan sekedar aku menemukan sesuatu yang berharga, aku menemukan uang dan lain sebagainya. Tapi gimana sih supaya itu bisa berkelanjutan? Gimana sih supaya itu jangka panjangnya itu juga masih ada? Nah, this why the knowledge is very important. Nah, itu ya teman-teman. Jadi selain tekad, knowledge itu juga penting untuk mendukung masa depan kita seperti itu. Itu hanya 2 poin aja dan aku nggak mau bahas selebihnya karena nanti, nah teman-teman silakan bisa dicek sendiri di buku Think and Grow Rich Masterpiece by Napoleon Hill, one of the best selling book in Gramedia Authorized Surabaya, one of my favorite book in Gramedia Authorized Surabaya. Ini keren sekali untuk buku Think and Grow Rich ini ya teman-teman ya.